Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Adi Pratama dari 12 RPL 2, mau ujian praktek bahasa Indonesia. Di lingkungan di sekitar rumah, di lingkungan sekitar rumah saya sangat nyaman dan tentram. Orang-orangnya pun sangat baik-baik. Setiap hari ramai dengan orang yang lewat, entah itu yang mau pergi ke pasar dan juga yang mau pergi bertugas. Selain itu pula tak ketinggalan alat transportasi manusia, yaitu mobil angkutan umum yang setiap harinya melewati depan rumah saya. Lingkungan yang bersih akan menjauhkan sumber-sumber penyakit untuk berkembang di sekitar kita. Hal itu tentu berkaitan dengan kesehatan. Selain itu, dengan lingkungan yang bersih pula kita akan merasa nyaman dan betah untuk berada di rumah. Sebenarnya bukan hanya terbatas pada lingkungan rumah, tapi juga lingkungan sekitar tempatnya berada. Rumah memang menjadi bagian paling dekat dari kehidupan manusia. Segala rencana serta persiapan hidup untuk masa depan senantiasa direncanakan di rumah secara presentasi yang benar oleh manusia di dunia ini. Jadi, sudah selayaknya manusia menjaga kebersihan serta kesehatan lingkungan rumah menjadi tanggung jawab masing-masing individu. Meski faktor lain di luar lingkungan rumah juga mempengaruhi kondisi kebersihan maupun kesehatan tubuh, tapi lingkungan rumah termasuk paling inti dan pertama harus dijaga lebih dulu. Lingkungan dengan kondisi bersih yang bebas dari timbunan sampah juga akan terhindar dari bencana seperti banjir pada musim hujan. Salah satu penyebab banjir di berbagai wilayah adalah karena banyaknya sampah yang berserakan sehingga menghambat aliran air. Hal ini merupakan salah satu perilaku buruk seakan sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, menjadikan sampah dalam kondisi berserakan bahkan tertimbun tidak baik. Upaya untuk menanggulangi sampah seperti dibersihkan ataupun didaur ulang bagi bahan yang dapat didaur ulang, maka hal itu dapat dicoba untuk dilakukan secara konju. Upaya yang lain pun dapat dilakukan, tentu dengan kerjasama yang baik antara semua pihak, bukan hanya terbatas pada individu, tapi juga pada masyarakat, serta ketegasan pemerintah diikuti kepedulian yang tinggi terhadap masalah sampah. Sebenarnya hal yang menjadikan lingkungan kotor bukan hanya terbatas pada sampah, ada hal lainnya juga. Ada kemungkinan pengaruh penggunaan bahan-bahan untuk kebutuhan hidup dari bahan sintetis ataupun kimiawi dan sebagainya. Hal itu dapat diupayakan penanggulangannya dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali dia pejabat pemerintah ataupun tidak, semua dimunculkan kesadarannya untuk hidup sehat dan bersih. Budaya membuang sampah di sungai dan selokan menyebabkan lingkungan yang bersih sulit dicapai. Namun, untuk mengubah kebiasaannya tersebut bukan hal yang mudah dilakukan. Keterbatasan lahan untuk membuat tempat sampah menjadi alasan masyarakat kota untuk membuang sampah secara sembarangan. Karena itulah wajar jika upaya melalui budaya hidup bersih dan sehat belum juga maksimal dilakukan secara serentak di seluruh wilayah. Karenanya, kerjasama pemerintah dengan masyarakat harus terjalin dengan baik agar tempat pembuangan sampah serta upaya memunculkan kesadaran hidup bersih dan sehat terrealisasi secara maksimal. Pemerintah tidak dapat hanya sebatas mengimbau mengenai kebersihan lingkungan, itu penting, tapi peran pemerintah lebih dari itu, mulai dari memberikan contoh langsung terjun ke lingkungan masyarakat melalui sosialisasi hidup bersih dan tindakan nyata penyediaan area pembuangan sampah
aturan tentang kebersihan, dan sebagainya. Melalui kerjasama yang baik dan saling mendukung, tentu upaya memunculkan kesadaran budaya hidup sehat dan bersih akan tampak ringan dan mudah diwujudkan dalam waktu singkat. Pengaruh kehidupan di lingkungan masyarakat dengan kebersihan yang terjaga pun akan dapat segera dirasakan secara langsung. Selain itu, ulasan ini pun juga akan membantu memberikan gambaran mengenai beberapa langkah untuk menciptakan lingkungan dengan kebersihan yang terjaga. Cara ini termasuk cara yang mudah untuk dilakukan secara bersama-sama antara individu, masyarakat, hingga pemerintah. Menciptakan lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab semua orang, termasuk di dalamnya pemerintah melalui kebijakan dan realisasi tindakan nyatanya. Selanjutnya, untuk menumbuhkan tanggung jawab tersebut dibutuhkan proses dan juga langkah nyata. Proses dan langkah nyata inilah yang menjadi fokus perhatian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.